Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami menyadari hidup kami ada dalam rancangan-Mu. Firman-Mu akan diberitakan. Tuhanlah berkata-kata. Di dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai yang ke-24. Judulnya, Duka Cita yang Mendahului Kemenangan. Dan tema yang saya buat adalah pergi dan untuk datang kembali. Jemaat Tuhan, untuk saya mengawali firman Tuhan hari ini, kalimat awal yang cocok untuk mengawali firman Tuhan hari ini adalah pergi, dia pergi, dan untuk datang kembali. Sebagaimana kita ketahui, Yesus Kristus hadirnya selalu berkesan, berkarisma, bahkan berkuasa. Dan itu yang membedakannya, yang menjadi teladan bagi kehidupan kita para umatnya. Cuma Tuhan, saya baca nas kita, ayatnya yang ke-16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku lagi. Jemaat Tuhan, kita melihat ya dari nas ini bahwa apa artinya yang Yesus katakan. Kalau kita nyimak nas ini, Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi, tapi seketika juga dia akan kembali. Tapi kita melihat dalam nas ini, ayat selanjutnya ya, sepertinya para murid tidak mengerti. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Ayat 18b, saya membacanya. Apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Nah, itu ya. Para murid tidak mengerti, tidak tahu apa maksudnya. Padahal jelas-jelas bahwa Yesus sudah lama bersama mereka. Lakukan pengajaran, pemberitaan firman Tuhan, mengabarkan kabar sukacita. Tapi mereka belum mengerti. Dan Yesus tidak langsung mengatakan, menjawab apa yang para murid tanyakan. Yesus mengatakan bahwa waktunya tinggal saat lagi, ayat 17 dan 19. Dan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan para murid. Tetapi justru Yesus menjelaskan, kesedihan akan berubah menjadi kegembiraan. Kita baca ayat 20 ya, nas kita hari ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Puji Tuhan.
Amin. Luar biasa. Yesus mengatakan itu. Dan juga untuk Yesus menjelaskan lagi, ya, Yesus menggunakan kiasan bahwa bagaimana seorang perempuan ketika melahirkan merasa sakit, tapi dia bergembira ketika anak itu dilahirkan. Kita baca ayatnya yang ke-21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Luar biasa. Sirna kesakitan itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Cuma Tuhan, kita sungguh menyadari, judul firman Tuhan kita, duka cita yang mendahului kemenangan. Duka cita berarti ada kesedihan, ya. Ada kesedihan, ada penderitaan yang mengawalnya, tapi kemudian ada kemenangan. Dan ini mengingatkan kita, ya, bahwa sebagai orang Kristen tidak melulu kita selalu menderita, ya. Penderitaan itu ada batasnya, ya, karena dalam kehidupan ini kita semua manusia tidak lepas dari penderitaan siapapun, ya. Tidak memilih orang. Semua manusia akan mengalami penderitaan karena masih tinggal di dunia. Kita bisa sakit, kita bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bisa jadi perekonomian kita tidak stabil, ya. Pendidikan kita tidak selalu mulus, ya. Dan ini membuat kita menyadari bahwa kita manusia terbatas. Dan ini membuat kita meyakini bahwa Tuhan tidak terbatas, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tiada batasnya. Dia selalu bersama dengan kita. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Arti kata dari derita, ya. Jadi penderitaan yang kita alami ini semuanya bisa terjadi, alami, ya. Tapi sekarang yang ingin Tuhan Yesus katakan, bagaimana kita menghadapinya, dan semuanya pasti akan berakhir. Amin. Ini yang menjadi hal kita sadari. Jujur, kita semua mau hidup zona aman. Keinginan daging kita ingin seperti itu. Maunya kita enak, serba ada, ya. Jangan ada kesedihan, jangan ada kesusahan. Ya, tapi tidak. Ini kenyataan hidup. Dan harus kita hadapi. Harus kita sabar. Harus kita kuat. Sabar bukan berarti sabar yang pesimis. Tapi sabar yang aktif. Berusaha. Sebagai orang Kristen, apa usaha kita? Mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji. Dia sudah datang dan akan kembali. Dan satu hari lagi itu terbukti. Kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, dia sudah naik ke sorga. Dia sudah kekal abadi. Memang sebagai manusia adanya, dia mengatakan akan pergi, meninggalkan para murid.
ya, dia akan mati. Ya, kalau mati secara fisik, Yesus tidak bersama dengan para murid. Dia sudah tidak ada lagi sebagai manusia adanya bersama para murid, karena dia Allah. Dia kembali ke sorga, ke tempatnya. Dan ini menjadi sukacita kita, bahwa dalam rangka karya keselamatan Yesus, Yesus memberikan contoh dan teladan bagaimana ketika menghadapi penderitaan. Dan itu penting, karena penderitaan ini adalah kita menyadari bahwa kita mau seperti ini, kita mau seperti itu, tapi tidak. Kita mau semuanya terpenuhi, segala keinginan kita. Berbeda kalau memang kita mendapatkan uang, ya, dengan simsalabim langsung ada. Tidak mungkin. Bisa jadi kita mendapat lotre atau undian berhadiah, itu pun kita tidak tahu. Kalau kita tahu, enak, ya, tapi tidak mungkin. Dan ini membuat kita menjadi umat Tuhan harus meyakini apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di penderitaan itu ada batasnya. Kita harus tekun menjalaninya. Tapi bukan berarti orang Kristen melulu menderita sengsara, ya, tidak. Penderitaan itu ada batasnya. Bahkan ketika kita mampu menjalani penderitaan dalam kehidupan ini, Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi kita. Nah, kita lihat nas yang membuktikan hal itu, ya, bahwa kita dijanjikan mahkota kehidupan dan penderitaan itu ada batasnya. Yakobus pasal 1, ya, ayatnya yang kedua dan ketiga saya baca, dan yang ke-12 nanti. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 12. Berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia, yang setia, yang taat, akan menerima mahkota kehidupan. Jadi jemaat Tuhan, melalui hal ini semua, ya, kita diingatkan supaya kita harus tegar, jangan gentar, terus hadapi, karena kita hanya mengandalkan Tuhan. Seperti saat ini, ya, semua kita sama menghadapi penderitaan COVID-19, ya. Dan ini membuat kita menyadari bahwa hidup kita ini terbatas. Firman Tuhan, tema yang saya ambil, Dia pergi dan datang untuk kembali. Ini menguatkan kita bahwa Yesus setia. Yesus dengan janjinya untuk keselamatan kekal kita, sungguh hal yang sangat merupakan anugerah kasih karunia keselamatan yang sangat luar biasa bagi kita.
Sekarang kita harus menjalani semua yang kita hadapi ini. Pergi untuk datang kembali. Tapi untuk sekarang kita tidak boleh pergi keluar dari rumah, ya. Karena kalau kita keluar dari rumah ini, wabah COVID yang tidak kelihatan ini, ya, bisa menyerang kita. Kalau kita tidak berhati-hati, makanya itu semua bisa diatasi, ya, dengan kita menjaga diri kita. Dan sekarang kita disuruh tinggal di rumah, malah disuruh bersembunyi. Jangan pergi kalau bisa, ya. Dan ini membuat kita harus bertahan, kita harus bersabar, ya. Work from home, bekerja di rumah, beraktivitas di rumah. Seperti saat ini saya, ya, saya beritakan firman Tuhan dari rumah, karena saya mentaati anjuran pemerintah, surat edaran dari gereja kita yang melanjutkan itu, supaya kita tetap terjaga baik. Jadi penderitaan, ya, kita menderita untuk saat ini. Bukan saya sendiri, kita semua, bahkan dunia menderita karena wabah ini. Tapi ingat, firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Firman Tuhan hari ini membuat kita yakin badai ini pasti akan berlalu. Seperti kata Yesus, sesaat lagi dia akan pergi, tetapi sesaat lagi dia akan datang kembali. Amin. Luar biasa. Sama halnya dengan wabah ini. Jalani ini semua, hadapi dengan sabar, tapi tetap berusaha, ya, supaya kita tetap selamat, tetap dalam keadaan baik, dan harapan kita wabah ini cepat berakhir. Jadi biarlah semua menjadi syukur kita kepada Tuhan. Walaupun namanya penderitaan itu pastilah ada, tapi ingat, itu ada batasnya. Karena Tuhan sudah datang, dan dia akan datang